Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Nurlaili dengan NIM 203200170 dari kelas PGMBF, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tata surya. Pengertian dari tata surya sendiri adalah tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda-benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Pusat dari tata surya adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari merupakan bola gas pijar yang sangat panas dan tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Suhu permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Salah satu anggota tata surya adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud tersebut adalah matahari dan orbitnya berbentuk elips. Berdasarkan letak garis edarnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama planet dalam. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam sabuk asteroid, letaknya antara orbit Mars dan Jupiter. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua adalah planet luar. Planet luar adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tata surya diantaranya yaitu yang pertama Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius yaitu Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan letaknya paling dekat dengan matahari. Letaknya yang dekat dengan matahari tersebut membuat planet Merkurius memiliki suhu 430 derajat Celcius. Bentuk planet Merkurius terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh dari revolusi Merkurius. Kala rotasi Merkurius yaitu 59 hari, sedangkan kala revolusinya adalah 88 hari. Posisi Merkurius yang dekat dengan matahari tersebut juga membuat udara planet cepat menguap sehingga atmosfer Merkurius sangat tipis. Atmosfer Merkurius terdiri dari uap natrium dan kalium. Merkurius
merupakan planet yang tidak memiliki satelit. Planet kedua dalam tata surya yaitu planet Venus. Ciri-ciri planet Venus yaitu Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Venus juga merupakan planet yang suhunya paling panas karena Venus merupakan planet kedua yang paling dekat dengan matahari. Arah rotasi Venus berbeda dengan planet lainnya. Arah perputarannya searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Kala rotasinya adalah 225 hari, sedangkan kala revolusinya adalah 243 hari. Ukurannya hampir sama dengan bumi, sehingga gravitasi di Venus hampir sama dengan gravitasi di bumi. Planet Venus sering dijuluki kembaran bumi. Venus kadang terlihat di sebelah timur saat matahari terbit, sehingga sering disebut bintang timur atau bintang pagi. Kadang juga terlihat di sebelah barat saat matahari tenggelam, sehingga sering disebut bintang senja atau bintang kejora. Venus juga merupakan planet yang tidak memiliki satelit. Planet yang selanjutnya adalah Bumi. Ciri-ciri planet Bumi yaitu Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut sebagai dunia atau planet biru. Atmosfer Bumi tersusun dari nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, dan sisanya yang 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lainnya. Atmosfer tersebut berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. Kala rotasi bumi yaitu 24 jam, sedangkan kala revolusi bumi yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada di permukaan bumi. Bumi memiliki sebuah satelit alami yaitu bulan. Kemudian planet berikutnya adalah planet Mars. Ciri-ciri planet Mars yaitu planet Mars dikenal dengan sebutan planet merah atau red planet. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kejauhan, planet Mars terlihat merah. Warna merah tersebut dimiliki Mars karena planet ini mengandung begitu banyak besi. Karat-karat pun bermunculan di tanahnya, sehingga permukaannya cenderung berwarna merah. Permukaannya diisi oleh gunung berapi. Atmosfer planet Mars tipis. Atmosfer tersebut tersusun dari karbon dioksida dan nitrogen. Planet Mars memiliki 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars memiliki waktu revolusi kisaran 687 hari serta waktu rotasinya yaitu 24,6 jam. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter yaitu Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Ukurannya 10 kali lipat dibandingkan diameter bumi. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter seperti bola gas raksasa yang terlihat sangat cerah. Jupiter adalah planet yang waktu rotasinya paling cepat, yaitu rotasinya sampai kisaran 9,8 jam. Rotasi yang cenderung cepat tersebut ternyata membuat Jupiter berbentuk bulat papat atau memiliki tonjolan. Sementara itu, waktu revolusinya mencapai kira-kira 12 tahun. Jupiter memiliki 79 satelit, dan yang paling besar yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto.
Planet yang keenam yaitu planet Saturnus. Ciri-ciri dari planet Saturnus yaitu planet Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi oleh es. Waktu revolusinya, planet Saturnus memakan waktu kira-kira sebanyak 29 tahun dan waktu rotasinya sekitar 10,7 jam. Planet Saturnus tampak berwarna kekuning-kuningan. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Atmosfer planet Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Planet Saturnus memiliki 82 satelit dan satelit yang paling besar adalah Titan. Planet selanjutnya yaitu planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus yaitu planet Uranus berwarna hijau kebiru-biruan. Atmosfer planet Uranus terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet Uranus memiliki 27 satelit, dan satelit yang paling besar adalah Oberon, kemudian disusul Titania, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Waktu revolusi planet Uranus sekitar 84 tahun, dengan rotasinya yang kira-kira selama 17,3 jam. Orbit yang diputari planet Uranus berlawanan arah dengan planet-planet lain di tata surya. Planet Uranus dijuluki planet terdingin karena permukaannya diisi oleh es dengan suhu sekitar minus 224 derajat Celcius. Dan planet terakhir dalam tata surya yaitu planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus yaitu planet Neptunus sering disebut kembaran dari planet Uranus. Planet Neptunus memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Jarak planet Neptunus dengan matahari yang sangat jauh mengakibatkan skala revolusi planet Neptunus paling lama dibandingkan dengan planet lain yang ada di dalam tata surya, yaitu 165 tahun, dan rotasinya kisaran 16 jam. Planet Neptunus memiliki 14 satelit, dan satelit yang paling besar adalah satelit Triton. Selain terdapat planet-planet di tata surya, ada juga benda-benda langit lainnya yang terdapat di luar angkasa. Di antaranya yaitu meteoroid, komet, asteroid, dan juga satelit. Mari kita bahas satu persatu dari benda-benda langit tersebut. Benda-benda langit selain planet yang akan kita bahas pertama yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer disebut dengan meteor. Namun, apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut dengan meteorit. Selain meteoroid, ada benda langit yang disebut dengan komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena mendapat dorongan angin matahari. Pada saat komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang, sedangkan pada saat menjauhi matahari, ekornya berada di depan.
Benda langit selanjutnya adalah asteroid atau planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit yang berukuran kecil dan tidak beraturan yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sapu asteroid yang berada di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Ciri-ciri dari satelit yaitu satelit berotasi atau berputar pada porosnya. Yang kedua, satelit berevolusi terhadap planetnya masing-masing atau beredar mengelilingi planet. Selanjutnya, bersama planet, satelit mengelilingi matahari. Satelit disebut juga pengiring planet. Satelit ada dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Satelit tidak memancarkan cahaya tetapi hanya memantulkan cahaya. Contoh satelit alami yang dimiliki oleh planet-planet dalam tata surya yaitu Bumi memiliki satelit bulan, Mars memiliki satelit Phobos dan Deimos. Jupiter memiliki 79 satelit, diantaranya Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Saturnus memiliki 82 satelit, diantaranya Titan, Rhi, Lepidus, Diwan, Tethys, Enceladus, Mimas, Hyperion, dan Ob. Kemudian Uranus memiliki 27 satelit, diantaranya Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Dan planet yang memiliki satelit alami yang terakhir yaitu Neptunus memiliki 14 satelit, diantaranya Triton, Proteus, dan Nereid. Kemudian selanjutnya satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Satelit buatan difungsikan untuk berbagai hal, diantaranya adalah alat komunikasi, cuaca, penelitian, militer, dan lain-lain. Contoh satelit buatan berfungsi sebagai alat komunikasi adalah di stasiun radio. Di stasiun radio, satelit digunakan untuk menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali sinyal komunikasi radio. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari satelit alami dan juga satelit buatan. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki banyak manfaat, khususnya bagi kehidupan manusia di bumi. Di antara manfaat matahari bagi kehidupan manusia yaitu matahari sebagai cahaya atau penerangan untuk aktivitas di siang hari. Manfaat matahari bagi kehidupan manusia yaitu untuk mengeringkan pakaian kita. Selanjutnya, matahari dapat menghasilkan energi listrik sebagai sumber energi bagi tanaman untuk fotosintesis serta sebagai sumber vitamin D untuk kekebalan tubuh manusia. Sekian penjelasan tentang materi tata surya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.